dan luar biasa Kakak Dewi. Iya Kakak Dewi, kita baru ketemu ya. Ya, Iya, bagaimana kabarnya Kakak Dewi? ya puji Tuhan, sehat seperti yang tadi di rumah dalam keadaan yang sehat. Ya, pasti harus sehat. Contoh kayak Kakak Dede supaya Badannya besar. iya, pasti buat kalian yang di rumah juga ya harus tetap jaga kesehatan. Banyak konsumsi Vitamin, iya, dan juga banyak minum air hangat. Iya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu adik-adik yang di rumah yang manis, jangan ada yang gerak-gerak. Siap untuk menerima firman Tuhan hari ini? Ya. Siap semuanya? Pastinya siap. Iya, siap semuanya. Untuk itu Kakak Dede akan membawa kita semua dalam doa. Tapi sebelum itu Kakak Dede mau mengajak adik-adik dulu duduk yang manis. Iya. Tangan tidak ada yang lumayan. Coba yang di pinggir-pinggir sedikit. Iya, awas, jangan sampai jatuh. Iya. Iya. Jangan jatuh Kakak Dede. Posisinya harus duduk yang manis. Ya, kita akan berdoa. Oke, kita siap ya adik-adik di rumah ya. Lipat tangannya. Iya. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kembali kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, Kau telah memberikan kami kekuatan kesehatan. Berkati kami dari awal ibadah kami hingga akhirnya sebentar di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita sudah berdoa tadi. Kita akan menyanyi pujian. Siap semua adik-adik yang di rumah? Silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kamu adalah muridku. Tidak benar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya, masih tetap semangat ya adik-adik ya. Ya. Jangan dulu. Masih mau menyanyi lagi satu pujian dan Kakak Dewi. Iya. Iya. Harus tetap semangat ya adik-adik yang di rumah ya. Harus. Kira-kira apa ini yang Kakak Dewi lagunya ya? Setelah kita menyanyikan kamu adalah muridku, sekarang
kita akan menyanyikan Yesus idolaku. Iya, tentunya adik-adik di rumah mengidolakan Yesus ya. Pasti. Iya, oke, siap semuanya? Iya, Pasti siap. siap. Mari kita akan ujian Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguh karya hebat. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat segenap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari untuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguh karya hebat. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat segenap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari untuk serupa gambarmu. Nah, kakak dedek, setelah kita memuji Tuhan, saat ini juga dalam ibadah kita saat ini kita akan kedatangan bintang tamu dan juga kita akan bermain games pastinya. Iya dong. Tapi untuk itu kita duduk dulu Kakak Dewi. Oh iya, iya. siap. Yang baik. Ya siap ya. Siapa kira-kira Kakak Dewi ya? Bintang tamunya Siapa ya? Kita sabaran karena sudah lama tidak ketemu ya. lama sekali. Pasti rindu. Aduh. Iya, tapi dari bintang tamu nanti ada gamesnya. Siap-siap buat adik-adik yang di rumah ya. Ya, Kak Dewi? Siap. Kalau begitu, yang di rumah sudah siap untuk menyaksikan tampilan dari bintang tamu kita hari ini? Iya. Kita silakan Kakak Dewi bintang tamunya. Halo adik-adik semua, ketemu lagi pada hari ini dengan Kak Indri. Nah, saat ini Kak Indri akan bawakan games. Nama gamesnya yaitu first letter atau bahasa Indonesianya huruf pertama. Nah, bagaimana cara bermainnya? Di sini Kak Indri punya kotak. Dalam kotak ini Kak Indri punya huruf-huruf seperti ini contohnya. Ada huruf M, ada huruf L. Nah, caranya Kak Indri akan acak hurufnya. Huruf yang Kak Indri akan, adik-adik harus menyebutkan nama tokoh Alkitab. Ya, Kak Indri kasih contoh ya. Misalnya kita cari huruf R. Adik-adik sebutkan tokoh Alkitab dari huruf R. Siapa saja? Ada Ruth, ada Rika. Ayo apa lagi? Iya, pasti adik-adik di rumah yang rajin baca Alkitab akan tahu. Oke, kita mulai ya. Siap-siap. First letter dengan huruf A. Ayo, tokoh Alkitab dari A. Ada siapa? Abraham. Ada siapa lagi adik-adik? Ayo, siapa lagi? Abigail. Terus siapa lagi? Amos. Oke. Siap-siap ya. Yang kedua, kita lihat dari huruf E. Ayo, pasti bisa. Siapa saja huruf E yang ada di Alkitab? Esau. Iya betul. Siapa lagi?
First letter huruf H. Siapa? Harun. Ye, Harun. Ada siapa lagi? Hana. Oke. Siapa? Hagai. Iya. Ada adik di rumah seperti kita. Iya, ada Habel. Iya. Siap ya. Yang keempat. Ada huruf I. Ada siapa bisa dari I? Ada Isa. Ada Ismail. Siapa lagi? Siapa? Siapa lagi? Isabel. Iya. Nah, ternyata adik-adik di rumah pintar. Soal terakhir. Yang terakhir, first letter ada N. Siapa? Nahum. Iya, ada di bukan desa. Ada Naomi. Ada siapa lagi? No. Wah, ternyata adik-adik semua pintar. Nah, pesannya dari games ini yaitu supaya adik-adik rajin membaca Alkitab. Kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, pasti akan tahu nama-nama tokoh Alkitab. Ya, pesannya seperti itu ya. Jadi setiap kali bisa yang untuk adik-adik yang masih kecil bisa minta sama mama atau papanya diceritakan dari firman Tuhan. Nah, dari situ adik-adik akan mengenal tokoh-tokoh Alkitab. Oke? Semoga adik-adik di rumah selalu sehat ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, adik-adik di rumah, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita bersyukur karena Harus tetap bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan sama kita semua ya adik-adik ya. Oke, boleh diambil satu-satu dia disiapkan dulu tentunya. Oke, sudah semua. Sudah. Kak Dewi. Boleh kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghibur padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya, buat adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti siap. Harus siap ya. Alkitabnya dipegang bagus-bagus, jangan taruh di lantai. Oke. Ya, tapi untuk kita menerima firman Tuhan, Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Iya. Iya, nanti setelah pujian, Kak Dewi akan membawakan kita dengan berdoa. Iya, siap semua adik-adik? Kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Iya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, kita mempersiapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian, anak-anak sekolah minggu. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan akan
firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu, telah siap sedia untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah, hari ini adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan, setiap kita beribadah, kita harus menyediakan apa? Iya, kita harus sediakan Alkitab, ya. Sudah siap semua dengan Alkitabnya? Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum Ibu Tina bercerita, nah, siapa yang masih ingat cerita tentang minggu yang lalu? Iya, yang diceritakan oleh Kak Vina. Iya, betul. Diciptakan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Nah, ada ayat hafalan yang diberikan oleh Kak Vina. Terdapat di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Nah, Ibu Tina bersyukur, berterima kasih buat adik-adik yang sudah memberi waktu untuk menghafal setiap ayat hafalan yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Ibu Tina masih tetap berkaitan dengan cerita minggu-minggu yang lalu. Nah, dan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai dengan 31 dan Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan satu tema, yaitu diciptakan untuk mengenal firman Allah. Ya, temanya apa? Diciptakan untuk mengenal firman Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, Allah menciptakan manusia tidak sendiri. Ya, karena apa? Karena Allah adalah pribadi yang suka berkomunikasi. Ya, Allah menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Untuk apa? 2 telinga itu agar kita cepat mendengar dan mulut agar kita dapat untuk berbicara. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita adalah sempurna. Ya, kita ingat sifat-sifat Allah yang kemarin yang Ibu Vina telah sampaikan. Nah, Allah adalah kudus dan benar. Dia mau kita juga sebagai anak-anaknya juga sempurna, ya, hidup kudus dan benar. Melalui apa? Melalui firman Allah, ya, melalui firman Allah. Nah, melalui firman Allah, Allah menyampaikan dan memberitahukan kepada manusia atau kepada kita bagaimana caranya menjadi sempurna, hidup kudus dan benar. Nah, adik-adik sekolah minggu, sejak awal dunia diciptakan, ya, Allah sudah menyampaikan firman-Nya kepada manusia melalui Adam dan Hawa. Nah, adik-adik masih ingat, ya, waktu Adam dan Hawa ditempatkan di mana pertamanya? Iya, di Taman Eden. Nah, di situ Allah sudah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang berbuah yang ada di taman itu boleh dimakan
tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Siapa yang masih ingat buah apa itu? Iya, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tapi di sini Adam dan Hawa gagal memahami akan firman Allah. Ya, Adam dan Hawa gagal memahami akan firman Allah. Ya, mereka tidak taat. Mereka memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Setelah itu, adik-adik tahu bahwa Allah juga mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman kepada umatnya, kepada kita semua. Tetapi umatnya atau manusia masih gagal untuk memahami akan firman Tuhan. Nah, bahkan Allah mengutus Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus sebagai firman Allah itu menjadi manusia. Ya, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Ya, dia menjadi manusia dengan maksud supaya manusia mengerti akan firman Allah. Ya, adik-adik, bahwa apa? Allah mengasihi manusia dan mau agar mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul melanjutkan tugas memberitakan firman Tuhan agar semua orang atau semua bangsa bisa mendengarkan tentang Allah yang mengasihi, termasuk adik-adik dan kita semua adalah orang-orang yang mendapat berkat untuk mengenal Allah melalui firman-Nya. Wow, mendengar firman Tuhan adalah berkat. Nah, apalagi kalau sampai menghafal dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, di sini kita mau belajar ya bahwa kita adalah diciptakan oleh Tuhan untuk mengenal firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengenal firman Tuhan? Ya, yaitu dengan rajin membaca Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik jangan bosan ya mengikuti ibadah sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kalau ada diberikan tugas menghafal ayat hafalan, ya harus dilakukan untuk kita memahami bahwa kita ini diciptakan untuk mengenal firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini, dan ada satu ayat hafalan bagi kita semua yang terambil di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 ya. Ayat hafalan ingat Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bu Tina ucapkan terima kasih dan shalom. Semuanya lipat tangannya, kunci tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh selesai beribadah. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami tadi boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman yang kami dengarkan tadi
boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami semua, bahkan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga membawa dalam doa, kami bersyukur buat anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah, dan kiranya memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Berkati juga orang tua, papa dan mama yang senantiasa mendampingi anak-anak sekolah minggu ini untuk tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami masih beribadah dalam suasana pandemi. Dan Tuhan, kami berdoa buat anak-anak terlantar, buat fakir miskin, buat anak-anak yatim piatu. Tuhan, mereka tidak memiliki orang-orang terkasih di dekat mereka, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan telah menambahkan setahun lagi usia mereka. Kiranya di usia yang baru ini Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, kecerdasan, kepintaran, dan akal budi yang asalnya hanya dari Tuhan. Juga buat anak-anak yang mungkin saat ini sedang sakit, terbaring lemah, Tuhan kiranya memberikan pemulihan bagi mereka, memberkati perawatan dan obat-obatan, makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka, agar melalui semuanya itu mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa buat daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam, malapetaka. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, baik yang menjadi korban. Tuhan kiranya mau memulihkan mereka. Penyertaan Tuhan kiranya tetap bersama-sama dengan mereka. Kami juga membawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan, dalam terlebih khusus dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan kiranya tetap memberikan hikmat bagi para pemimpin kami agar mereka bekerja selalu dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami saat ini, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Dan jangan lupa kita tetap jaga kesehatan. Ingat Kak Dewi, apa? Tetap jaga kesehatan, pakai masker, juga rajin cuci tangan, dan banyak makan buah dan sayur. Bahkan kalau keluar rumah tidak usah, dan jaga jarak Kak Dewi. Iya, oke. Kalau begitu sampai berjumpa pada minggu depan, dan shalom. Yes.